Mediasi rasa tipu-tipu di PN Sorong, bayar dulu, bukti belakangan. Sorong, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Tokoh pewarta warga Indonesia, Wilson Lalengke, SPD, MSc, MA, menumpahkan kritik tajam terhadap praktik mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri PN Sorong dalam sebuah opini yang ia tulis pada Senin, tanggal 9 Juni tahun 2025. Alumni Etika Global dan Etika Terapan dari 3 universitas ternama di Eropa, Universitas Utrecht Belanda, University of Birmingham, Inggris dan Linköping University, Swedia itu, menyebut mediasi tersebut menyerupai praktik membayar kucing dalam karung. Dalam tulisannya berjudul, Mediasi ala bayar kucing dalam karung, di PN Sorong, Lalengke menyoroti kegagalan mediasi sebagai indikasi matinya prinsip transparansi dan keadilan substantif dalam sistem hukum. Jika keadilan tak bisa dicapai di meja mediasi, maka sia-sialah semua seruan moral dalam sistem hukum kita, tegasnya. Wilson Lalengke mengawali kritiknya dengan analogi sistem pemilu Orde Baru, di mana rakyat mencoblos lambang partai tanpa tahu siapa calon wakilnya, sebagai bentuk pengambilan keputusan yang penuh ketidakpastian dan jebakan. Ironisnya, pola lama itu kini menurutnya bermetamorfosis dalam dunia hukum modern. Para pihak dalam perkara justru diminta membayar untuk sesuatu yang tidak jelas legalitas dan objeknya. Kasus tanah di atas laut. Kasus yang dimaksud adalah gugatan PT Bagus Jaya Abadi, BJA, terhadap Hamonangan Sitorus. Dalam proses mediasi, kuasa hukum penggugat menawarkan skema, bagi dua, lahan sengketa dan kompensasi sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun, mereka menolak menjelaskan dasar hukum atas klaim tersebut. Ketika diminta menunjukkan legalitas tanah atau akta hak milik, jawaban mereka mengambang, itu materi pokok perkara. Logika hukumnya absurd, meminta lawan untuk membayar miliaran, tapi tidak mau menunjukkan akta hak milik. Ini bukan hanya melecehkan akal sehat, tetapi juga menyalahi prinsip paling dasar dalam mediasi, transparansi dan itikat baik, tulis Wilson Lalengke. Lebih mengejutkan lagi, Hakim Mediator, Rifai Rashid Tukuboya, SH, dinilai tidak mendorong keterbukaan. Mediasi malah diarahkan segera ke persidangan pokok perkara. Bagi Lalengke, sikap ini mengaburkan fungsi mediasi sebagai ruang pencarian solusi berbasis kejujuran dan saling pengertian. Permintaan tergugat, Hamonangan Sitorus, menurut Lalengke, sangat rasional, cukup ingin tahu posisi objek tanah yang disengketakan. Berdasarkan data, lahan yang dimaksud justru berada di atas laut. Bagaimana mungkin ada hak milik atas kawasan laut? Ini menunjukkan klaim yang tidak masuk akal, kritiknya tajam. Etika dalam sidang, hanya formalitas. Sebagai akademisi di bidang etika terapan, Lalengke menyatakan bahwa mediasi bukanlah sekadar proses formal. Ia adalah forum moral di mana semua pihak seharusnya terbuka dan beritikat baik. Keputusan yang baik bukan hanya benar secara hukum, tetapi juga harus adil secara moral. Ketika ada ketimpangan informasi dan niat manipulatif, tapi dibiarkan begitu saja oleh mediator, itu adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural dan substantif, tegasnya. Wilson Lalengke pun menyuarakan keprihatinan yang lebih luas, jika praktik seperti ini dibiarkan, ruang sidang bisa berubah menjadi pasar gelap transaksi tak jelas. Ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan. Seruan untuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam penutup opininya, Lalengke menyerukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera melakukan audit etik dan evaluasi atas praktik mediasi di PN Sorong. Jangan biarkan sistem peradilan kita jadi ladang, jual beli kucing dalam karung. Kita tidak sedang bermain sulap di ruang sidang, pungkasnya. Tulisan ini menjadi pengingat tajam bahwa hukum yang adil bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal nurani. Sumber berita, Editor, Syarif Aldin, DPN PPWI Nasional.